Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi di sore yang sedikit mendung hari ini bersuhu 29 derajat Celcius. Semoga kalian sehat agar dapat terus menyaksikan Marble GP sampai seri terakhir nanti. Sesuai informasi kemarin, saya sudah berada di Qatar karena disinilah race ke-13 Marble GP akan dilaksanakan sebentar lagi. Dan saya komentator setia Anda JK Hendarko. Dan rekan saya dengan analisa dan pengetahuannya tentang Marble GP, Bung Jo Firmansyah. Apa kabar Bung Jo? Kabar baik Bung Jeki. Baik Bung Jo, dan ini dia pemirsa starting grid kita sore hari ini, di mana kita ketahui kemarin pole position ditempati oleh Brad Binder sebagai peraih waktu tercepat di babak kualifikasi, diikuti oleh Crutchlow di grid kedua dan Pedrosa di grid ketiga. Sementara itu Morbidelli, Petrucci, dan Oliveira harus start di 3 grid terbawah. Dan sirkuit kita sore hari ini Losail International Qatar dengan 16 tikungan dan panjang 1720 cm dan didominasi tikungan bertipe hairpin. Semoga saja dengan begini tidak ada tabrakan yang cukup keras sehingga membuat rider stuck. Dan ini dia pemirsa, 24 rider kita sudah bersiap di grid mereka masing-masing. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan balapan di sirkuit Losail International Qatar yang tentu sudah tidak asing untuk kita semua. Dan terlihat Brad Binder di pole position dan lampu start sudah dinyalakan dan Marble GP melaju. Dan sudah melaju 24 rider kita dan mengejutkan sekali Dovizioso mendapatkan whole shoot pertamanya pemirsa, melewati T6 dengan mulus. Dovi T7 namun direbut oleh Vinales. Terlihat di posisi 2 sekarang ada Laluna. Laluna mencoba mendekat namun Vinales masih bertahan. Vinales cukup cepat namun Laluna mengejar di belakang dan sudah memasuki lap 2. Bagaimana pendapat Bung Jo tentang sirkuit ini setelah race 1 berlalu, Bung? Ya, cukup menarik sekali, Bung. Setelah seri pertama, kita akan kembali menyaksikan rider melaju di sirkuit Losail ini. Sirkuit yang menakjubkan tentunya, dengan dominasi tikungan hairpin yang akan menyajikan cornering-cornering yang cantik dari para rider yang sedang bersaing untuk gelar juara dunia. Baik Bung Jo, dan Vinales masih memimpin namun direbut posisinya oleh Tito Rabat. Luar biasa Tito, terlihat Vinales di posisi 2 dan Alex Rins terjadi benturan di belakang namun Vinales membentur bantalan trek rupanya T7. Maki yang sangat keras dilakukan oleh Tito terhadap Vinales dan Vinales harus rela mundur pemirsa. Itu menjauh dari rider yang lain cukup jauh, membuat jarak pemirsa, dan sudah lap keempat. Terlihat Valentino Rossi di urutan kedua dan Pol Espargaro di posisi 3 sekarang. Kita ketahui posisi Rossi dan Zarco di klasemen sama-sama mempunyai poin yang sama, yaitu 103 poin. Namun gara-gara Zarco lebih banyak meraih podium, jadi Rossi harus mengalah pemirsa. Sekarang posisi Rossi di bawah Zarco dan Pol Espargaro rupanya sekarang di posisi 1 dan sudah memasuki lap 5. Bung, coba ingatkan saya lagi Bung, sektor mana yang harus diwaspadai di sirkuit ini? Kita bisa lihat di sektor kedua, tepatnya di T7. Selama beberapa lap awal ini kita bisa saksikan para rider terlihat kesulitan melakukan cornering dan bahkan saling berbenturan, sehingga T7 tersebut menjadi sektor yang patut diwaspadai oleh semua Marble rider, Bung. Oke, baik Bung Jo, dan Pol Espargaro masih memimpin. Terlihat Quartararo El Diablo sekarang di posisi 2 namun direbut posisinya oleh Marc Marquez. Berhasil Marc Marquez merebut posisi 1 dari Pol Espargaro. T6 Marc Marquez, T7 terjadi benturan cukup keras namun direbut kembali oleh Pol Espargaro pemirsa. Luar biasa persaingan dua rider ini, namun terjadi marking terhadap Marquez tadi dan Marquez harus mundur ke posisi 3 dan sudah masuk ke lap 7. Pol Espargaro bertahan. Sungguh luar biasa pertahanan rider yang satu ini, sangat konsisten. Namun Valentino Rossi terlihat menerobos di posisi 2, merebut posisi Marc Marquez tadi. Pol Espargaro masih bertahan. Pol Espargaro T8 masih bertahan dan Crutchlow terlihat di sana mempunyai marble yang cukup powerful. Namun Tito Rabat terjadi pergantian posisi terus menerus pemirsa dan sudah lap 8 Bung.
Benar-benar mengejutkan, sirkuit yang satu ini membuat para rider harus bersaing pemirsa. John Mir terlihat di posisi 3. Bagaimana epicnya John Mir kemarin mempermalukan Banaya di tikungan akhir sehingga dia berhasil meraih podium 1. Sedari tadi saya tidak melihat Banaya pemirsa. Kita menunggu performa dan pembalasan dendam dari Banaya untuk John Mir. Dan sudah lap 9 dan Pol Espargaro masih memimpin bung. Terlihat di T2 dan Pol Espargaro, El Diablo di belakang, namun direbut dengan mudahnya oleh Crutchlow. Dan Johan Zarco terlihat di posisi 2 pemirsa. T7 Johan Zarco berhasil merebut posisi 1 dari Crutchlow. Sekarang Zarco berada di posisi 1. Luar biasa Zarco. Kita ingat kembali pemirsa bahwa disinilah Zarco mengawali karirnya memuncaki klasemen 6 seri berturut-turut. Apakah kali ini Zarco bisa mengulang sejarah itu? Terlebih lagi posisinya di klasemen sekarang sangat buruk pemirsa. T7 melambat Zarco, El Diablo terlihat dan Laluna langsung merebut posisi 2 sekarang. Laluna berada di belakang Zarco, namun Zarco membuat jarak cukup jauh dengan Laluna. Dan ini dia pemirsa, sudah lap 11. Bicara tentang seri Marble GP yang tersisa tinggal 2 seri lagi bung untuk besok. Apakah sudah terlihat calon-calon juara, Bu? Kalau dilihat dari klasmen setelah seri Sepang kemarin, ada beberapa nama yang berpeluang juara seperti Zarco, Marquez, dan Pecco yang saat ini memimpin klasmen, Bung. Tapi tidak menutup kemungkinan rider di jajaran 10 besar klasmen bisa naik peringkat ke posisi 1, mengingat persaingan Marble GP ini cukup ketat di setiap seri. Benar sekali Bung Jo, oleh karena itu para rider harus bersaing sengit untuk meraih poin terbaik untuk seri-seri terakhir ini. Terlihat Zarco T7 melambat lagi-lagi Zarco, namun belum ada rider yang mencoba mendekatinya. Namun terlihat Pedrosa di posisi 2 sekarang. Pedrosa cukup jauh dari Zarco. Zarco cukup cepat di sana dan sudah lap 13, tak terasa sudah lap 13 dan Johan Zarco masih bertahan di sana. T4 Johan Zarco cukup pelan. T5 Pedrosa semakin mendekat. T6 Pedrosa hampir saja Pedrosa kini mendekat, semakin dekat Pedrosa. Terlihat Brad Binder di posisi 3, namun Zarco lagi-lagi masih konsisten dengan posisinya di posisi 1. Memang luar biasa sekali Zarco. Ataukah mungkin ini efek dari dia memenangi race 11 lalu sehingga sekarang dia percaya diri sekali pemirsa. Brad Binder sekarang di posisi 2 memasuki T7 melambat Zarco. Benar saja Brad Binder, Zarco mencoba mempertahankan posisinya tapi gagal. Binder lebih lihai dari Zarco. Sekarang Brad Binder memimpin. Terjadi tabrakan, dorongan lebih tepatnya dari Pedrosa dan sudah lap 15. Brad Binder sekarang memimpin. Pedrosa terlihat di posisi 2, namun ini masih sangat rentan. Benar saja Johan Zarco lagi-lagi merebut posisi 1, namun terlihat di sana Nakagami terkena marking oleh Zarco. Terjadi korban, kasihan sekali Nakagami. Zarco, cepat sekali Alex Marquez melesat melewati 2 rider sekaligus. Beberapa tikungan menjelang garis finish nampaknya cukup membantu para rider menambah kecepatan, Bung. Kita bisa lihat dari Alex Marquez mampu menyalip 2 rider di depannya dan beberapa rider di belakang juga terlihat cukup cepat. Baik Bung Jo, dan Alex Marquez sekarang masih memimpin. Terlihat Maverick Vinales di urutan kedua, namun direbut posisinya oleh Vinales di tempat yang sama ketika dia melakukan overtake, merebut posisi Zarco dan Brad Binder tadi. Dan terjadi bendera kuning dikebarkan. Apa yang terjadi? Bastiani lupanya mengalami stuck di booster, dan Bastiani sayang sekali harus gagal finish karena tidak bisa melanjutkan balapan. Terjadi insiden menakutkan pemirsa, terjebak di booster. Sungguh-sungguh sangat menakutkan karena sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Sangat disayangkan. Dan ini dia pemirsa, lap 18. Bung, sebenarnya apa yang terjadi tadi Bung? Ada kemungkinan Bastiani mengalami stuck atau terhimpit di dalam booster. Ini tentunya menjadi peringatan bagi rider untuk berhati-hati saat memasuki booster. Dan bagi penyelenggara balapan diharapkan melakukan evaluasi untuk mencegah terjadinya insiden ini lagi, Bung.
Baik Bung, terima kasih penjelasannya. Karena baru pertama kali terjadi Bung insiden seperti ini, dan El Diablo sekarang memimpin. Dan El Diablo, dan apa ini pemirsa, terjadi lagi. Sekali ini menimpa John Mir. Kasihan sekali John Mir, terjadi lagi terjebak di dalam booster. Baru pertama kali terjadi pemirsa, Rider terjebak di dalam booster. Dan John Mir sayang sekali harus gagal finish lagi-lagi John Mir. Namun bagaimanapun juga balapan harus tetap berlanjut. El Diablo sekarang memimpin. Terlihat Marc Marquez dan last lap pemirsa. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Dan Marc Marquez di posisi 2. Marc Marquez melakukan marking terhadap Vinales. Vinales sayang sekali terkena marking dan sempat stuck tadi. Namun Vinales bangkit dan Vinales namun masih bisa dihalau Marc Marquez. El Diablo di posisi 1. Posisi 2 Marc Marquez. Namun jauh sekali El Diablo meninggalkan yang lainnya. Dan ini dia pemirsa pemenang kita di seri ini, El Diablo, Fabio Quartararo. Nampaknya Quartararo cukup luar biasa di race ini. Terlihat di mana dia terus mempertahankan posisinya di lap-lap akhir sehingga berhasil membuat jarak dengan rider di belakangnya dan akhirnya memenangkan balapan sore ini, Bung. Benar-benar race yang penuh dengan insiden menyeramkan ketika dua rider harus stuck di dalam booster dan harus gagal finish sehingga tidak mendapatkan poin sama sekali. Cukup disayangkan Enea Bastianini dan John Mir. Dan ini dia Bung Jo, marking yang dilakukan Tito Rabat di T7 tadi membuat Vinales harus mundur ke posisi belakang. Sungguh keras tadi Bung. Seperti yang kita bahas tadi Bung, T7 ini cukup menyulitkan rider karena kesulitan untuk melakukan cornering dan terkadang berbenturan atau saling marking antar para rider. Dan Bung Jo, overtake yang sangat cantik dari Pol Espargaro merebut posisi 1 dengan menyalip dua rider sekaligus yaitu Valentino Rossi dan Tito Rabat. Kecepatan yang bagus dari Pol sehingga dia mampu melesat dan mendahului rider di depannya Bung. Ditambah lagi sektor ini merupakan tempat yang bagus untuk overtake. Tak kalah cantik ketika Pol Espargaro membuka jalan, disitulah Crutchlow mengambil kesempatan. Luar biasa Bung. Di sini Crutchlow benar-benar beruntung. Selain karena dia sangat cepat untuk overtake, ada tambahan dorongan dari Zarco yang mengakibatkan ia berhasil membuat jarak dengan rider di belakangnya. Dan pandai sekali Brad Binder melihat celah ketika Alex Marquez melebar saat menuju T4. Sektor 1 di Losail ini juga menjadi tempat favorit untuk overtake karena rider masih memiliki power yang cukup setelah keluar dari booster sehingga laju marble masih cukup agresif untuk menyalip. Dan tak bisa kita lupakan pemirsa ketika bagaimana Vinales terkena marking oleh Marc Marquez di T2 tadi sempat membuat Vinales harus stuck sebentar, namun untungnya mendapatkan dorongan dari rider yang lain. Nampaknya Vinales melakukan kesalahan, entah terlalu cepat saat memasuki tikungan dan akhirnya menabrak Marquez yang berada di depannya sehingga marble Vinales mengalami shock dan hampir stuck. Dan ini dia pemirsa hasil balapan sore hari ini terlihat sudah di layar kaca Anda, di mana El Diablo Fabio Quartararo berhasil memenangi seri ini dan meraih podium 1. Sedangkan di podium 2 ada Maverick Vinales dan di podium 3 ada Pol Espargaro. Sedangkan Johann Zarco yang sedari tadi kita andalkan hanya mampu finish di posisi 9 saja. Dan ini menjadi podium ketiga untuk Fabio Quartararo. Dan sekali lagi selamat untuk para peraih podium kita, di mana podium 3 ada Pol Espargaro, di podium 2 ada Vinales, dan di podium 1 ada Fabio Quartararo. Di mana untuk pertama kalinya Quartararo berhasil meraih podium 1 di ajang Marble GP. Dan ini dia yang kita nanti-nanti pemirsa hasil klasemen sementara, di mana Pecco Bagnaia dilengsarkan oleh Marc Marquez dengan 126 poin, dan di posisi 2 ada Pecco Bagnaia dengan 123 poin, dan Valentino Rossi berhasil mengungguli Zarco dengan 113 poin, dan Zarco harus turun ke posisi 4 dengan 110 poin. Sayang sekali Zarco, pergantian dua rider ini selalu terjadi dan selalu kita nantikan pembalasan-pembalasan lainnya. Dan dengan berakhirnya race hari ini pemirsa, maka berakhir pula perjumpaan kita.
Saya berterima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan race sore ini, dan tentu saja kepada partner saya Bung Jo Firmansyah. Terima kasih Bung Jo atas analisa-analisanya. Terima kasih Bung Jeki. Dan untuk para pemirsa di channel MRI ini saya ucapkan terima kasih. Baik Bung Jo dan pemirsa, tersisa 2 seri lagi dan balapan di MotoGP akan berakhir. Dan jangan lupa besok sore kita akan ke Italiano menjajal sirkuit Mugello tentunya. Saya Jeki Hendarko mengucapkan terima kasih. Saya mohon undur diri. Kita berjumpa lagi besok dan sampai jumpa.